Ambisi mata uang BRICS lawan dolar Amerika Serikat. Indonesia akhirnya resmi bergabung menjadi mitra dari blok Brazil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan atau BRICS setelah tertunda pada masa Presiden RI ke-7 Joko Widodo, Jokowi. Pendaftaran itu dilakukan melalui penyampaian surat ketertarikan atau Expression of Interest oleh Menteri Luar Negeri Sugiono dalam konferensi tingkat tinggi, KTT, BRICS Plus di Kazan, Rusia pada Kamis, 24 Oktober 2024. Sebetulnya, pada 2023 silam, Indonesia telah mendapatkan tawaran dari BRICS untuk bergabung, namun respons yang diberikan Presiden RI ke-7 Joko Widodo adalah untuk mengkaji terlebih dahulu manfaatnya dan menyatakan tak ingin tergesa-gesa. Adapun BRICS sendiri dibentuk untuk mengurangi dominasi penggunaan mata uang dolar di dalam aktivitas ekonomi mereka. Namun, gabungnya Indonesia sebagai mitra BRICS bukan dalam rangka untuk ikut-ikutan negara itu untuk melakukan dedolarisasi dalam arti anti-dolar Amerika Serikat, melainkan sebatas mendukung terciptanya sistem keuangan dunia baru yang lebih efisien. Kita sebenarnya melihatnya adalah efisiensi ekonomi, kata Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi Internasional, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Edi Priopambudi di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat, 25 Oktober 2024. Prinsip Indonesia sebagai ekonomi terbuka, ia tekankan, adalah selalu mencari peluang-peluang ekonomi yang menciptakan efisiensi. Maka, ketika ada sistem keuangan yang lebih efisien, sebagaimana ditawarkan BRICS, Indonesia akan terlibat aktif di dalamnya secara bebas dan tetap berpedoman pada prinsip non-blok. Dalam menciptakan sistem ekonomi dan keuangan dunia yang lebih inklusif, Indonesia juga akan terus fokus mendukung terhadap inisiatif dunia yang membuat keseimbangan, bukan hanya sekedar pada prinsip efisiensi ekonomi supaya lebih kompetitif. Sebagaimana diketahui, Presiden Rusia Vladimir Putin resmi membuka KTT BRICS dengan menyerukan sistem pembayaran internasional alternatif yang dapat mencegah Amerika Serikat, IS, menggunakan dolar sebagai senjata politik. Dolar digunakan sebagai senjata. Kami benar-benar melihat bahwa memang demikian. Saya pikir ini adalah kesalahan besar oleh mereka yang melakukan ini, kata Putin saat berbicara di KTT BRICS di kota Kazan, Rusia, seperti dikutip The Guardian pada Kamis, 24 Oktober 2024. Dalam pidatonya di pertemuan puncak pada Selasa, Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan bahwa penggunaan mata uang lokal sebagai pengganti dolar atau euro membantu menjaga pembangunan ekonomi bebas dari politik sejauh mungkin di dunia saat ini. Putin pun menyerukan pembentukan prakarsa pembayaran lintas batas BRICS. Dokumen tersebut juga mendukung proyek-proyek pembiayaan Bank Pembangunan Baru BRICS dalam mata uang lokal dan pertumbuhannya menjadi lembaga pembangunan multilateral yang utama. Dolar Amerika Serikat menjadi mata uang cadangan devisa, CADEV, yang paling banyak dipegang oleh bank sentral di dunia saat ini. International Monetary Fund, IMF, menunjukkan porsi dolar AS sebesar 58,4% sebagai CADEV secara global. Dolar AEA merupakan mata uang yang paling banyak digunakan untuk melakukan perdagangan internasional dan keuangan transaksi. Di luar negeri pasar valuta asing, tempat mata uang diperdagangkan, dolar ASEAN juga terlibat dalam hampir 90% dari seluruh transaksi. Dolar ASEAN adalah mata uang pilihan bagi investor selama ini krisis ekonomi besar sebagai mata uang safe haven. Selama krisis keuangan global tahun 2008 sampai 2009 misalnya, dan di tengah gejolak ekonomi yang terkait dengan pandemi penyakit virus corona 2019 pada tahun 2020, investor mencari dolar ATLS, mengharapkan dolar mempertahankan nilainya. Data IMF menunjukkan CADEV global mengalami peningkatan dari 12,05 triliun dolar Amerika Serikat pada kuartal 2 2023 menjadi 12,35 triliun dolar Amerika Serikat pada kuartal 2 2024 atau naik 2,46% dalam kurun waktu 1 tahun. Kenaikan ini juga tercermin dari CADEV dalam bentuk dolar Amerika Serikat, euro, yen Jepang, pound sterling, dolar Australia,
dolar Kanada, hingga franc Swiss. Sementara, berbeda halnya dengan renminbi Cina, yang justru mengalami penurunan dari sebelumnya 3,48 miliar dolar Amerika Serikat pada kuartal 2 2023 menjadi hanya 245,17 miliar dolar Amerika Serikat pada kuartal 2 2024 atau turun 10,35%. Cina yang menjadi salah satu anggota utama BRICS pun memiliki mata uang yang cukup bergengsi untuk melawan dolar OAS, yakni Yuan China. Sayangnya, penguatan Yuan terhadap dolar OAS sepanjang tahun ini tidak terlalu besar, yakni mencapai 0,31%. BRICS mengendalikan 42% cadangan devisa bank sentral global, yang kemungkinan besar berkontribusi pada proses dedolarisasi global. Prospek untuk diversifikasi global terhadap mata uang BRICS, bahkan mata uang sintetis, dibatasi oleh kewajiban eksternal yang sangat kecil dari negara-negara anggota. Oleh karena itu, dedolarisasi cadangan devisa global sebagian besar akan lebih menguntungkan pasar negara maju daripada pasar negara berkembang. Di area lain, BRICS meningkatkan pijakannya dalam perdagangan regional, menjadi semakin fokus pada perdagangan antara negara-negara anggota, dan semakin penting sebagai mitra dagang untuk pasar negara berkembang lainnya, terutama dalam perdagangan bahan bakar. BRICS juga secara aktif mendevaluasi arus keuangannya dari tingkat di atas rata-rata, seperti yang terlihat dari penurunan pangsa dolar outstanding dalam klaim bank lintas batas, surat utang internasional, dan utang luar negeri yang lebih luas. Beberapa pihak menyarankan proyek-proyek mata uang digital bank sentral, CBDC, seperti mBridge, dapat menjadi saluran lain yang dapat digunakan oleh kelompok BRICS untuk mendevaluasi sistem pembayaran lintas batas global. Namun, negara-negara BRICS telah relatif berhasil dalam mengubah peran global mereka yang lebih tinggi menjadi penggunaan mata uang mereka yang lebih aktif di seluruh dunia. Pertumbuhan dari basis yang sangat rendah ini bukanlah ancaman langsung terhadap dolar AI Nayatan, yang tampaknya mempertahankan dominasi globalnya meskipun ada pergeseran peran ANEAS dalam ekonomi dan pasar global. Namun demikian, BRICS memiliki potensi untuk menantang beberapa mata uang kuat global di masa depan.